Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di Waalaikumsalam. sini kami akan mempresentasikan hasil web ataupun aplikasi yang kami buat, yang dimana berjudulkan tes psikologi MBTI. Nah, adapun anggotanya ialah Nurul Nisa Abdul Salam, Rere Asari Budianti, Amalia Nurul Fadila, dan yang saya sendiri Nurul Metridia Putri. Nah, adapun latar belakangnya ialah perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang psikologi. Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam psikologi untuk memahami kepribadian individu adalah tes Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Namun, akses terhadap tes MBTI masih sering terbatas pada konsultasi tatap muka dengan psikologi profesional atau melalui penyedia layanan berbayar yang cukup mahal. Nah, selain itu, kebutuhan akan tes kepribadian yang cepat dan mudah diakses semakin meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan diri dan pemahaman lebih mendalam mengenai kepribadian mereka. Dilanjutkan dengan Amalia. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama ada aksesibilitas. Dengan adanya platform online, siapapun dapat mengakses tes MBTI kapan saja dan di mana saja, tanpa harus melalui proses yang rumit atau biaya yang tinggi. Yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya. Penggunaan software ini memungkinkan penghematan waktu dan biaya baik bagi pengguna maupun penyedia layanan. Yang ketiga ada personalisasi dan pengembangan diri. Hasil tes MBTI dapat digunakan untuk berbagai keperluan personalisasi seperti pemilihan karir, peningkatan hubungan interpersonal, dan pengembangan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurunisa. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat, yaitu pertama peningkatan kesadaran dan edukasi, di mana software ini juga dapat berfungsi sebagai alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman kepribadian. Yang kedua yaitu inovasi dalam psikologi digital, di mana pembangunan software ini juga merupakan bagian dari inovasi dalam psikologi digital yang mengintegrasikan teknologi dengan ilmu psikologi untuk memberikan solusi yang lebih canggih dan mudah diakses. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rere. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan bagaimana gambaran proses perancangan perangkat lunak dari aplikasi kami dan hasil pengembangan perangkat lunak. Di sini terdapat kita memerlukan yang dimana adanya sebuah internet. Nah, aktor yang kami punya yaitu peserta dengan penyelenggara. Yang pertama, peserta dapat melakukan registrasi dengan memasukkan inputan username, password, nama, password, email dengan konfirmasi password, kemudian login. Nanti data yang peserta telah masukkan akan tersimpan ke database server data MBTI sebagai user. Nah, penyelenggara di sini dia dapat login dari daftar user yang telah didaftarkan sebagai penyelenggara. Kemudian, penyelenggara di sini dapat mengakses server MBTI maupun di sini dia juga mempunyai dashboard si penyelenggara. Nah, peserta setelah melakukan registrasi dapat berlanjut ke halaman dashboard. Setelah di halaman dashboard nanti akan tampil sebuah ulasan, button untuk lanjutkan ke halaman uji tes, dan button untuk melangkah ke halaman ulasan, maupun button untuk melangkah ke halaman konsultasi. Di sini setelah peserta mengakses halaman tes dan melakukan tes uji psikologi MBTI, hasilnya nanti akan tersimpan ke dalam database. Nah, di sana nanti akan setelah melakukan dan menjawab pertanyaan tes, nanti akan menampilkan hasil yang merupakan feedback dari pertanyaan peserta yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian memaparkan bagaimana kriteria peserta tersebut. Setelahnya,
eh, data yang ada di server MBTI akan di-return menggunakan query database tes psikologi MBTI dari SQL. Nah, setelahnya nanti peserta juga dapat logout maupun edit profile yang ada pada halaman dashboard. Kiranya seperti itu mengenai gambaran perkembangan perancangan proyek website kami. Selanjutnya mengenai hasil pengembangan perangkat lunak dapat langsung diakses melihat dari tampilan halaman aplikasi demo. Jadi di sini peserta pengguna memasukkan email sandi@gmail.com, gender laki-laki, username-nya Sandi, dan memasukkan password maupun konfirmasi passwordnya, kemudian mengakses halaman login dan memasukkan username-nya kembali menggunakan password sebelumnya. Selanjutnya akan login dan mengakses halaman dashboard PHP. Nah, ini dia tampilan halaman dashboard dari website kami yang menunya terdapat uji psikologi tes MBTI, ada ulasan, ada konsultasi dengan menggunakan akun maupun username dari nama pengguna sebelumnya. Ada pula di sebelah kanan ujung atas itu terdapat button yang dimana memiliki pilihan edit profile dengan logout dari akses halaman ini. Di sini terdapat tampilan yang ada pada dashboard. Kemudian peserta dapat menekan button sebelumnya. Nah, kemudian akan menampilkan halaman uji tes dengan beberapa pertanyaan, kemudian dijawab dan akan menampilkan hasil yang merupakan feedback dari pertanyaan sebelumnya. Ini akan menampakkan bahwa dia merupakan kriteria apa, bagaimana kriteria detail tipe yang mereka dapatkan. Di sini akan terpampang di mana mereka sukanya apa, mereka dominannya kemana, tipe ini lebih nyaman ke depannya menggunakan apa. Kemudian kita kembali dan akan kembali ke halaman dashboard yang dimana memiliki premium test. Buttonnya juga dapat bagian button untuk menelusuri juga dapat mengakses ke halaman uji tes psikologi. Kemudian selanjutnya ada uji tes, ulasan tes, yang dimana akan menampilkan ulasan-ulasan peserta yang telah ditambahkan dari tambahkan ulasan. Nah, di sini terdapat penambahan ulasan. Font untuk penambahan ulasan akan menampilkan first name dengan last name, yang dimana nama awal dan nama akhir, kemudian memasukkan subjek yang merupakan ulasan dari pengguna, dari user, apa saja ulasannya mengenai website kami. Kemudian ketika user mensubmit, akan menampilkan notifikasi bahwa ulasan berhasil ditambahkan, kemudian akan menampakkan pada halaman ulasan tes pada bagian paling atas. Nah, di sini sudah ada tertera nama Sandi Abraha yang dimasukkan sebelumnya dengan deskripsi ulasan tes yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu kita ke bagian halaman untuk konsultasi. Di sini peserta bisa memasukkan nama, email, maupun subjek yang merupakan pertanyaan private maupun apapun itu yang ingin ditanyakan kepada si penyelenggara maupun admin yang menyelenggarakan website ini. Di sini peserta bisa konsultasi dan memasukkan pertanyaan apa saja yang diajukan mengenai hasil tipe kepribadian MBTI-nya maupun hal yang ingin ditanyakan mengenai karakteristiknya.
perlu diketahui bahwa halaman konsultasi yang dimaksud ini bersifat private, jadi apapun yang dikirimkan setelah menambahkan nama, email dengan subjek yang merupakan hal yang ingin ditanyakan akan terkirim ke email si penyelenggara. Jadi sistemnya nanti di sini peserta dapat tanya jawab dengan si penyelenggara melalui email secara private. Di sini dapat kita lihat notifikasi yang telah berhasil maupun masuk ke dalam email si penyelenggara. Di sini tampilan akses email penyelenggara yang mendapat notifikasi dari peserta sebelumnya. Nah, di sini merupakan penyelenggaranya Anissa dan Sandi si user peserta sebelumnya. Kembali ke halaman dashboard. Jadi di sini merupakan update profile yang dimana setelah diupdate akan memperbarui status maupun data dari peserta sebelumnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mungkin akan mungkin bisa dilihat melalui aplikasi melalui demo video aplikasi yang telah kami upload sebelumnya. Baik, itu saja yang kelompok kami bisa presentasikan. Selanjutnya silakan ditonton pada link yang tertera. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.